Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tritunggal Maha Kudus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 28 ayat 19 dan 20a. Kata Yesus, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu yang lalu, tepatnya tanggal 23 Mei 2021, kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Oleh Gereja Katolik, kita Raya Pentakosta secara khusus kita rayakan untuk mengenang dan menghidupkan kembali peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Roh Kudus adalah pribadi Allah selain Bapa dan Putra. Namun, Roh Kudus tidak berdiri sendiri. Roh Kudus adalah pribadi yang diutus oleh Allah Bapa atas permintaan Yesus, Allah Putra, seperti yang kita baca dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 16. Dalam ayat itu Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi, yang menyertai kita selama-lamanya adalah Roh Kudus. Artinya, peristiwa Pentakosta sesungguhnya tidak terlepas dari konsep, gagasan, atau ajaran Katolik tentang Allah Tritunggal. 1 minggu setelah Hari Raya Pentakosta, atau tepat pada hari ini, Minggu 30 Mei 2021, Gereja Katolik secara khusus merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus adalah persatuan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kitab Kejadian menuliskan bahwa Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Saudara-saudari terkasih, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Bapa tidak sendirian. Dalam kisah penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan bersabda. Sabda itu adalah Yesus. Yesus adalah Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Maka dalam doa Angelus kita mengucapkan kata-kata, "Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita." Artinya, sabda itu adalah Yesus, Immanuel, Allah beserta kita. Sementara tentang Allah Roh Kudus dalam kisah penciptaan digambarkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah yang melayang-layang di atas air adalah Roh Kudus. Dari sini
dapat kita lihat bahwa ajaran Gereja Katolik tentang Allah Tritunggal sungguh berasal dari kitab suci. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil memang kita tidak menemukan sebuah pernyataan yang jelas dan terang benderang dari Yesus terkait Allah Tritunggal Maha Kudus. Tetapi kita dapat menemukannya ajaran Tritunggal Maha Kudus dari beberapa perkataan Yesus seperti yang kita dengar dalam Injil hari ini. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Artinya, di akhir Injil Matius, Yesus menyebut 3 pribadi, yakni Allah Bapa, Anak, yaitu Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kata-kata inilah yang dipakai dan diucapkan oleh imam dapat sakramen pembaptisan dengan berkata, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Dari kata-kata yang Yesus ucapkan ini pula, kita, umat Katolik, membuat tanda salib dengan mengatakan, "Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Artinya, dalam tanda salib Allah Tritunggal Maha Kudus hadir. Oleh karena itu, tanda salib jangan kita anggap enteng atau kita anggap rendah. Sebab ketika kita membuat tanda salib asal-asalan dan tanpa hormat, kita sesungguhnya merendahkan Allah Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudari terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita imani adalah persekutuan cinta kasih antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita mendengar dalam kisah penciptaan manusia, Allah Tritunggal Maha Kudus seakan-akan berdiskusi atau berembuk satu sama lain dengan berkata, "Baiklah, kita menciptakan manusia." Di sini sangat penting kita pahami bahwa kata yang dipakai kita yang berarti lebih dari satu orang. Namun, ada yang paling penting dan utama untuk kita renungkan dan hayati dari perayaan Hari Tritunggal Maha Kudus adalah bagaimana kita menghayati hidup dalam persekutuan Allah Tritunggal. Pertama, hidup kita manusia pada dasarnya merupakan hasil dari sebuah persekutuan dan mengarah kepada sebuah persekutuan abadi di surga nanti. Contoh, seorang anak lahir karena persekutuan kudus, yakni lewat sakramen perkawinan di mana 2 orang manusia, yakni pria dan wanita, dipersatukan. Mereka bukan lagi 2, tetapi 1. Dan saat kita lahir, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau persekutuan dengan orang lain. Kedua, dengan merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kita semua diajak agar hidup dalam persekutuan tanpa ada pertikaian, perang, dendam, dan permusuhan.
Apakah kita sudah menghayati Allah Tritunggal Maha Kudus dengan berusaha hidup dalam persekutuan dan perdamaian dengan sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkarya dan menyelamatkan dunia dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Bantulah kami untuk dapat mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus dengan hidup dalam persekutuan dan perdamaian dengan sesama kami tanpa melihat perbedaan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.